Udah gak terasa ya, sudah hampir 2 tahun kita gak ketemu. Kakak harap adik semua tetap sehat, tetap semangat. Nah, selamat tahun baru adik-adik semuanya. Nah, sebentar lagi kita akan mulai ibadah online kita. Kakak ajak adik-adik semua untuk tutup mata, lewat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami bisa memasuki tahun yang baru Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau yang tetap memberikan kesehatan bagi setiap kami Tuhan. Dan Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan. Dan jika sebentar kami akan melakukan ibadah Tuhan di rumah kami masing-masing, tapi biarlah hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap jaringan internet kami Tuhan. Biarlah bisa tetap stabil Tuhan, kami bisa mengikuti ibadah ini dengan nyaman Tuhan, dari awal pertengahan dan akhirnya Tuhan. Kami serahkan suara tahun Bapa, di nama Tuhan Yesus kami bisa berucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau mulai ibadah kita mau angkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Dalam kehidupan ini kita gak bisa lepas dari Tuhan. Kita harus selalu berharap pada Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jika dengan sungguh-sungguh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami
dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Kau hadir Tuhan dengan tengah kami Tuhan, melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali kami akan bersorak-sorak untuk nama-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan kami sukacita yang lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berucap syukur. Haleluya, amin. Gimana adik-adik? Sudah siap memuji Tuhan? Yang sudah siap, katakan yes. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi di sini senang, di sana senang. Ikuti gerakan kakak ya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk mempersiapkan hati, duduk yang tenang. Kita mau angkat satu pujian dengan apa akan kubalas. Kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kita bisa lakukan hanya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memuji Tuhan, dan bersorak-sorak untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena banyak di luar sana yang tidak seberuntung kita. Kita mau selalu bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nyanyikan sama-sama. Kau Allah yang setia,
Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah di hari Minggu. Artinya kita sudah kembali bertemu di ibadah kali ini. Meskipun saat ini dalam kondisi masih online ya. Tapi kakak percaya bahwa jarak tidak dapat memisahkan hadirat Tuhan di antara kita. Puji Tuhan, kita telah selesai memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, kakak mau mengajak setiap adik-adik yang di rumah untuk berdoa. Ya, terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini. Kami telah selesai memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau sertai terus Tuhan kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Urapi telinga dan hati kami Tuhan sehingga kami dapat mampu menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa yang kemarin dapat kado Natal? Angkat tangan. Ya. Nah, adik-adik, kalau kalian menerima kado Natal ya, kalian dapat kado Natal, baik itu dari orang tua kalian, dari keluarga kalian, dari gereja dan sebagainya, apa yang kalian lakukan pertama kali ketika habis mendapatkan kado? Tentu kita mengucapkan terima kasih, ya kan? Karena sejak kecil kita sudah diajari oleh orang tua kita, ya kan, kalau kita mendapatkan sesuatu, kita menerima sesuatu dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Begitupun juga dengan saat ini, puji Tuhan, kita bisa memasuki tahun baru 2022. Itu sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut mengucapkan terima kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, ya kan? Karena kasih setianya kita bisa sampai ada hingga hari ini. Kita dapat memuji, memuliakan Tuhan. Kita dapat berkumpul dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Kita masih bisa menikmati pemandangan dan sebagainya. Itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus mengucap syukur ya kepada Tuhan. Sekalipun saat ini pandemi masih belum reda, tetapi tidak apa-apa, ya kan. Hal itu tidak dapat menyurutkan bahwa kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu baik ya bagi kita semua. Nah, di tahun yang baru ini ya, kakak mau mengajak ya setiap kita untuk sama-sama melakukan hal yang baru. Tapi sebelum itu, yuk kakak mau mengajak setiap kalian ya membuka Alkitab kalian ya, sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik 16 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 sampai ke-12. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 sampai ke-12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Nah, hal apa sih yang mau kakak ajarkan kepada kita di tahun baru yang memasuki tahun baru 2022 ini, ya kan? Ini mumpung masih hari kedua, ya kan, sekarang, supaya kita bisa memulai tahun baru ini dengan sesuatu yang baru juga, ya kan. Nah, adik-adik, kalau kalian bangun tidur nih, apa hal yang pertama kali kalian cari? Apakah handphone? Apakah air minum? Atau Alkitab kalian?
jujur nih, kebanyakan dari kita ya kan, ketika kita bangun tidur, yang pertama kita cari adalah handphone. Betul apa betul? Betul ya. Tetapi di tahun yang baru ini, kakak mau mengajak kita, mengajak setiap kalian maksudnya, untuk ketika kita pertama kali bangun dari tidur, kita mencari wajah Tuhan, ya kan? Di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ya kan? Bagaimana Kak cara supaya kita bisa mencari wajah Tuhan, atau cara untuk mencari wajah Tuhan itu gimana sih? Yang pertama, kita dapat mencari wajah Tuhan dengan cara berdoa, ya, dan menenangkan diri, ya. Ketika kita ingin mencari wajah Tuhan, kita harus menenangkan diri terlebih dahulu, ya kan. Ketika kita sudah tenang, kita sudah ada di posisi yang enak, ya, kita posisi yang nyaman, ya kan, kita bisa tutup mata, kita bisa berdoa, ya kan, dan mencari, ya kan. Ayatnya di mana? Di Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dicatat, tetapi waktunya akan tiba. Sekaranglah waktunya ketika penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari penyembah yang seperti itu. Tuhan adalah roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Doa adalah salah satu cara manusia bekerja sama dengan Tuhan. Itulah cara yang melaluinya manusia berseru kepada Tuhan, dan itulah proses, ya kan, bagi manusia untuk dijamah oleh roh Tuhan, ya. Jadi adik-adik yang mungkin di tahun sebelumnya kita masih malas berdoa, atau kita mungkin berdoa di saat hanya makan, ya, di tahun baru yang ini kakak ingin mengajak kita untuk mulai rajin berdoa. Bangun tidur kalian harus apa? Berdoa. Kenapa? Doa merupakan cara penting untuk kita mencari wajah Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Hanya dengan datang ke hadapan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, mencari, menyembah Tuhan dalam roh dan kejujuran, maka kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pencerahan dan penerangan dari Roh Kudus, ya kan? Tapi seringkali kita tidak memiliki hati yang jujur untuk mencari Tuhan. Contohnya nih, kita tidak dapat menenangkan diri untuk berdoa. Karena apa? Kita kepikiran oleh hal-hal lain. Misalnya nih, waduh Kak, kalau aku doa bangun tidur nanti kan aku gak tahu Kak, aku siapa yang ngechat aku Kak di WA, atau wah Kak, aku kan nanti bisa ketinggalan main game Kak, jadi jam gameku berkurang Kak karena berdoa. Ya Kak? Seringkali kita seperti itu, ya kan. Ada banyak halangan-halangan yang membuat kita untuk malas berdoa. Tetapi dengan kita punya niat yang sungguh-sungguh, ya kan, dan juga berkat pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita sehingga kita bisa berdoa. Yuk kita mulai niat dulu untuk kita bisa berdoa, ya kan. Nah, ketika kita berdoa, kita harus menenangkan diri terlebih dahulu dan juga jujur di hadapan Tuhan, ya. Katakan kepada Tuhan tentang apa yang sedang kita alami, kesulitan-kesulitan apa yang kita alami. Ya, doa itu nggak ribet, nggak perlu bertele-tele, ya kan. Seperti yang pernah kakak ajarkan, ya, kalian bisa cuma ngobrol aja sama Tuhan, ya kan. Seperti kalau kalian ngomong sama papa kalian gitu loh. Misalkan, "Pak, ini loh,
hari ini Pak, aku di sekolah dapat ini Pak, tadi guru menerangkan seperti ini, terus tadi juga ada temanku yang ulang tahun Pak, dia ngajak kita untuk makan-makan atau dia traktir kita di kantin. Seperti itu, kita juga bisa berdoa simple seperti itu kepada Tuhan ya kan, secara sederhana, gak perlu bertele-tele. Waduh Kak, ya kan, kadang Kak kita sering aku sering Kak kesulitan Kak kalau doa Kak, bingung cari kata-katanya. Nggak usah bingung ya, kalian mulai dengan ngobrol seperti biasa, kayak kalian ngobrol sama orang tua kalian, papa kalian, seperti itu. Simple aja. Kakak pun sendiri juga kadang kalau doa ya gitu, kayak cerita gitu sama papanya kakak gitu, sama kayak gitu ketika kakak berdoa kepada Tuhan gitu ya. Itu simple ya kan. Nah, ketika kita berdoa ya, kita harus sabar ya. Kita nggak boleh, loh Kak aku sudah berdoa tapi kenapa Tuhan nggak menjawab doaku ya kan. Nah dari situ kita diajarkan untuk terus sabar dan terus mempercayai Tuhan, karena Tuhan akan memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya Dia ya kan, bukan tepat pada waktunya kita ya. Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk memberikan hadiah itu kepada kita. Oke. Cara yang kedua, bagaimana cara kita bisa mencari wajah Tuhan selain berdoa, apalagi melalui firman-Nya. Gimana caranya Kak? Bersaat teduh. Nah, siapa yang di sini rajin saat teduh? Angkat tangan. Siapa yang bolong-bolong? Angkat tangan. Siapa yang nggak pernah saat teduh? Angkat tangan. Oke, adik-adik yang saat ini sudah rajin saat teduh, puji Tuhan, terus lakukan hal itu ya, tingkatkan saat teduh kalian. Dan bagi yang mungkin bolong-bolong atau nggak pernah saat teduh sama sekali, ya kakak mengajak setiap kalian untuk memulainya hari ini ya kan, memulai bersaat teduh ya kan. Nah, kalau kita ingin menemukan wajah Tuhan, kita harus membaca firman Tuhan, memahami kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Ini juga merupakan kunci dari satu aspek penerapan. Ya kan? Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah sumber kebenaran ya kan. Firman Tuhan mengungkapkan karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan, apa yang Dia miliki dan tentang siapa Dia. Ya kan, semuanya itu dapat kita ketahui melalui firman-Nya, ya kan. Terus kapan gitu ya, waktu yang tepat untuk membaca firman Tuhan bersaat teduh. Nah, kalau itu kalian bisa bebas luangkan waktu kalian kapan, nggak harus jam 4 pagi ya, tapi kalau bisa jam 4 pagi lebih baik. Kenapa kok pagi-pagi ya, atau sebelum kalian mulai aktivitas? Karena ketika kalian membaca firman Tuhan sebelum kalian mulai aktivitas, kakak percaya sepanjang hari itu ya kalian akan berjalan bersama dengan firman Tuhan ya kan. Contoh, ketika hari ini kalian bersaat teduh, temanya yang kalian baca itu tentang sabar, kasih ya kan. Nah, ketika kalian melewati sepanjang hari tersebut, kalian ketika mengalami banyak masalah yang buat kalian tidak sabar, buat kalian yang membuat kalian ingin marah, tapi ketika kalian sudah bersaat teduh, kalian ingat, oh iya, tadi pagi di saat teduh aku diajari tentang kasih, diajari tentang sabar. Oleh sebab itu, aku mau sabar, aku mau terus mengasihi orang lain, sekalipun orang lain tersebut membuat hati kita marah, ya kan? Nah, itu loh fungsi saat teduh ketika kalian sebelum memulai aktivitas ya Kak. Meskipun pagi, misalkan kalian bangun tidur jam 6 mau bersaat teduh, boleh silahkan ya kan. Fungsi saat teduh dulu, nggak lama, cuman ya paling lama 10 menit lah saat teduh dan berdoa ya kan. Jadi ya bisa kan dari waktu 24 jam ya,
Kalian meluangkan waktu 10 menit aja untuk bersaat teduh. Susah atau mudah? Mudah dong harusnya, karena dari sekian banyak waktu, kita cuma meluangkan waktu sebentar untuk membaca firman Tuhan bersaat teduh ya, dan juga berdoa ya kan. Kenapa kok harus membaca firman Tuhan dan berdoa ya kan? Firman Tuhan itu ibaratkan makanan ya, ya kan, kita kan ibaratkan makanan, sedangkan doa itu minumannya. Kalau kalian makan nggak minum, apa yang terjadi? Kesereten, keselak ya kan, tersedak lah istilahnya. Demikian juga, jadi perlu kan ada air untuk melancarkan. Jadi kita juga perlu untuk doa dan saat teduh ya kan. Itu paket komplit yang tidak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan makanan dan minuman, paket komplit yang tidak dapat dipisahkan. Oke. Oleh sebab itu adik-adik ya, yuk kakak ini mau mengajak setiap kalian ya untuk bisa terus mencari wajah Tuhan ya. Kita mulai belajar yang mungkin dulunya sering bolong, gak pernah doa dan sebagainya. Yuk mulai sekarang di tahun yang baru, resolusi baru, kita harus rajin, semangat mencari hadirat Tuhan. Karena kakak percaya ya, kalau kita mau memulai hari, memulai tahun dengan mencari wajah Tuhan ya, kakak percaya sepanjang tahun 2022 ini kalian akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak lepas dari kalian ya kan. Dan Tuhan tidak akan pernah sekali-sekali meninggalkan kalian. Bisa percaya kakak, kalau kalian memulai dengan segala sesuatu dengan bersaat teduh, membaca firman Tuhan, kalian akan melakukan, hidup kalian akan berbeda. Kalian akan rasakan sendiri nanti ya. Kalau kakak cuma cerita gini dan kalian tidak menerapkannya di rumah, kalian tidak akan mengalami apa-apa. Kalian akan cuma ya selesai gitu aja. Tapi beda kalau kalian melakukannya ya. Oleh sebab itu kakak tantang setiap kalian untuk melakukan ini ya, saat teduh dan berdoa. Kakak jamin ada sesuatu yang berubah dari hidupmu ya kan. Percaya omongannya kakak. Terus bagaimana kak caranya untuk bersaat teduh membaca firman Tuhan ya? Kalian bisa, kalau kalian suka membaca buku ya, kalian bisa beli buku renungan harian sekolah minggu ya di toko buku ada. Tapi kalau nggak ada ya kalian bisa cari secara online ya kan, karena sekarang serba digital ya, segala sesuatu dapat ditemukan dengan online melalui Google, melalui handphone kalian. Oke. Kakak sudah selesai sampai di sini ya. Percaya mana kakak, kalian harus mulai membangun hubungan dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, mencari hadiratnya lebih lagi, dan rasakan segala sesuatu yang baru di dalam hidup kalian. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun 2021 Tuhan. Kami sudah memasuki tahun 2022 Tuhan. Di tahun baru ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk mencari wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau Tuhan menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mencari Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan sebelum kami beraktivitas Tuhan, mau bersekutu dengan-Mu terlebih dahulu Tuhan. Bapa, kami sudah selesai, manusia selesai berbicara pada hari ini Tuhan, tetapi hamba percaya Engkau terus bekerja di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu terus kepada kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu Tuhan, tetapi juga menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, ada kasih nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini?
Kakak yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak menyampaikan berapa hubungan Abi Manata. Versi Abi Manata diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam versi ini. Karena kita tidak ada firman Tuhan loh, tapi juga ada games. Jadi bagi adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum dapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terlihat di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel GBI Manata. Demikian pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik jamu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kambing embe-embe